Selamat sore anak-anak. Sore ini mari kita mulai beribadah. Anak-anak sudah siap semua? Yuk anak-anak di mana saja berada, baik di Malang, Surabaya, Medan, Jakarta maupun di tempat-tempat lain dimanapun kita berada, kita mulai beribadah ya. Tidak boleh lari-lari, duduk manis di depan laptop atau HP atau apa saja. Duduk manis, kita memulai ibadah pada sore hari ini. Mari kita mulai dengan mau masuk dalam doa ya. Kita bangkit berdiri semua dengan sikap berdoa, lipat tangan, dan kita mulai menyanyi Bapakku datang padamu. Yang belum bisa lihat di slide dengan nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Mari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi sungguh-sungguh, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita masuk dalam doa ya. Semua sikap doa yang baik, tangan dilipat, mata ditutup, ikut Oma berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore ini kami dapat berada di tempat kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Semua ini karena kasih dan kemurahan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau dengan ucapan syukur. Mari Tuhan, Tuhan pimpin ibadah kami sore ini dari permulaan, pertengahan, sampai selesainya. Roh Kudus mengurapi kami. Kami mau memuji nama Tuhan di dalam urapan Roh Kudus. Kuasa iblis yang mau mengganggu, roh nakal, roh tidak taat, kami mau usirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, pergi. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami dan peralaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, oke. Anak-anak boleh duduk lagi. Sekarang kita nyanyi lagu pertama, kita nyanyikan Anak-anak Kecil Tuhan Cinta. Yuk nyanyi semua ya. Tepuk tangan yang ceria. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta,
ibu, bapak, kakek, nenek, Tuhan cinta. Dari atas anak-anak kecil, Tuhan cinta. Semua nyanyi, anak-anak besar, Tuhan cinta. Pemuda-pemudi, Tuhan cinta. Ibu, bapak, kakek, nenek, Tuhan cinta. Oke, anak-anak dicinta Tuhan, senang? Senang ya. Oke, Oma kepingin lagi nyanyi ini. Tapi semua berdiri ya, bangkit berdiri, kita nyanyi dengan lebih semangat. Semua nyanyi yang keras ya. Oke. Ya. Anak-anak kecil Tuhan cinta. Anak-anak besar Tuhan cinta. Pemuda-pemudi Tuhan cinta. Ibu, bapak, kakek, nenek cinta. Sekali lagi, anak-anak Tuhan cinta. Anak-anak besar Tuhan cinta. Pemuda-pemudi Tuhan cinta. Ibu, bapak, kakek, nenek Tuhan cinta. Oke, duduk kembali. Nah, anak-anak senang dicintai oleh Tuhan? Pasti senang ya. Oma juga senang. Oma sampai tua gini Oma merasa Tuhan cinta. Ibu, bapak, kakek, nenek. Nah, Oma, nenek juga dicinta oleh Tuhan ya. Kita semua dicinta oleh Tuhan. Nah, kalau kita dicinta oleh Tuhan, tentunya kita senang jadi anak Tuhan. Anak-anak senang jadi anak Tuhan. Senang ya, karena kita disayang oleh Tuhan, dicinta oleh Tuhan. Nah, Oma pingin nyanyi saya senang jadi anak Tuhan. Itu beberapa macam ya. Yang pertama, anak-anak Tuhan tidak boleh nakal. Nakal itu dosa ya. Itu satu kali. Yang kedua, nanti Oma ingatkan lagi, yang kedua, tidak boleh bohong. Bohong itu dosa. Yang ketiga nanti, tidak boleh jahat. Jahat itu dosa. Nah, yang keempat, jangan salah ya. Bukan tidak boleh, tapi anak Tuhan harus taat. Nanti Oma ingatkan, taat itu disayang Tuhan. Oke, ngerti semua ya? Oke, kita mulai yang 1, 2, 3 dulu aja. Anak-anak tidak boleh nakal, tidak boleh bohong, tidak boleh jahat. Ayo Tante, kita mulai. Nyanyi sungguh-sungguh semua ya. Tepuk tangan yang keras. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh nakal. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Yang kedua, tidak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, Oma lupa. Oma ajak anak-anak berdiri ya. Ayo berdiri semua. Tepuk tangan. Tanya yang ketiga, anak Tuhan tak boleh jahat. Nanti langsung sambung yang keempat, harus taat. Yang ketiga sekarang, tidak boleh jahat. Yuk. Bangkit berdiri, tepuk tangan ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh jahat. Jahat itu dosa. Jahat itu dosa. Jahat itu dosa. Anak Tuhan tak boleh jahat. Keempat, harus taat. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan.
disayang Tuhan. Taat, taat, taat disayang Tuhan. Taat, taat, taat disayang Tuhan. Taat, taat, taat disayang Tuhan. Anak Tuhan harus taat. Nah, tadi nyanyi yang keempat, ada yang salah ndak boleh taat. Nah, biasanya tadi ndak boleh jahat, ndak boleh nakal, terus ndak boleh taat. Ayo, ndak boleh ya. Oma kasih kesempatan lagi yang tadi salah, kita nyanyi lagi. Diulang, tidak boleh salah ya. Anak Tuhan harus taat, karena kalau taat disayang Tuhan. Oke? Ya, yang keras nyanyi semua. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan harus taat. Taat, taat, taat disayang Tuhan. Taat, taat, taat disayang Tuhan. Taat, taat, taat disayang Tuhan. Anak Tuhan harus taat. Sekali lagi. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan harus taat, taat disayang Tuhan. Taat, taat, taat disayang Tuhan. Taat, taat, taat disayang Tuhan. Taat, taat, taat disayang Tuhan. Anak Tuhan harus taat. Ya, cukup. Oke, anak-anak boleh duduk ya. Sekarang Oma mau sampaikan pengumuman. Tolong kali ini diperhatikan dengan baik-baik ya. Pengumumannya tidak sama seperti biasanya. Pengumumannya agak berbeda, bukan agak, berbeda banget ya. Juga para orang tua yang atau kakak-kakak yang mendampingi tolong diperhatikan. Minggu depan tanggal 4 April itu hari Paskah. Jadi anak sekolah minggu merayakan Paskah bersama-sama dengan orang tua, papa, mama, ayah, ibu, kakek, nenek, opa, oma, kakak-kakak semua persekutuan. Dimulai jam 5.30, setengah 6. Jadi untuk satu kali ini saja tanggal 4 April ibadah sekolah minggu bergabung, bersekutu dengan ibadah dewasa dimulai jam setengah 6. Satu kali saja. Minggu berikutnya tanggal 11 dan selanjutnya kembali seperti biasa jam 4 sore. Ya, jadi Oma sekali lagi umumkan, jangan keliru. Jadi minggu depan tanggal 4 April anak-anak duduk manis, bukan jam 4. Jangan nanti sudah tunggu jam 4 loh kok enggak ada. Kemudian mainan sudah ngantuk jam setengah 6, enggak ya. Jam setengah 6 anak-anak mulai siap, mungkin jam 5 ya, jam 5 lebih anak-anak sudah duduk manis bersama dengan orang tua menanti ibadah raya. Jam setengah 6 merayakan beribadah merayakan Paskah bersama dengan orang tua. Tetapi minggu berikutnya tanggal 11 April dan selanjutnya kembali seperti biasa jam 4 sore. Sudah jelas ya. Dan seperti biasa Oma umumkan jangan nakal ya. Duduk manis, jangan mengganggu ibadah orang tua. Seperti orang tua tidak mengganggu ibadah anak-anak. Kalau sekarang kalian beribadah, anak-anak juga jadi anak manis. Duduk manis, dengar firman, belajar dengar firman. Oke, sudah mengerti? Ya, cukup sekian pengumuman Oma. Sekarang kita akan masuk sebagai anak yang sudah disayang Tuhan. Kita mau taat dengar-dengaran, kita dengar firman Tuhan ya. Sebelum kita bangkit berdiri semua, kita masuk dalam doa, ambil sikap sopan, sikap doa. Kita akan menyanyikan Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Semua lipat tangan, mata ditutup. Yang sudah bisa boleh langsung mata ditutup, yang belum bisa boleh lihat slide ya. Oke, ini yang baik semua. Semua nyanyi anak-anak.
penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh mohon kemurahan Tuhan. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Ya, kita masuk dalam doa ya anak-anak ya. Semua lipat tangan, mata ditutup, ikut Uma. Tuhan Yesus, inilah permohonan kami. Mari Tuhan, penuhkan kami sore ini dengan firman-Mu. Kami mohon Tuhan urapan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa duduk tenang, mendengarkan, mengerti, percaya yakin akan firman Tuhan serta mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi mohon urapan Roh Kudus mengurapi Oma untuk bisa membawa firman dengan benar dan baik sesuai kehendak Tuhan. Urapi juga kami semua anak-anak untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Roh nakal, roh tidak dengar-dengaran, roh main-main, kami mau usirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan, pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa membungkus kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, sore ini Oma mau membawa firman dengan judul Kasihilah musuhmu. Dalam kurung, membalas kejahatan dengan kebaikan. Oma beri ayat mas dulu ya, kita baca bersama-sama ayat pokok di dalam Lukas 6 ayat 27. Untuk yang sudah besar, yang bawa catatan, tidak ada salahnya ya, kalian catat ya. Lukas 6 ayat 27. Oma bacakan ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku itu Tuhan, Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Oke, perkataan Tuhan Oma ulangi, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Udah ya, jadi ingat ya, itu poin pertama. Yang kedua, kita baca juga langsung di Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 17, maaf ya. Sudah ketemu semua, lihat slide ya. Penting ya Nana diperhatikan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Uma ulangi, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah,
itu seperti yang judul tadi, membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi poin dari 2 ayat emas ini ialah kasih. Seperti yang sudah kita dengar mungkin beberapa minggu yang lalu, Tante Syuli juga sudah mengajarkan kasih. Kasih itu hukum yang terutama yang paling tinggi, paling besar, hukum kasih. Kasih cuma gampang ya, kalau dulu zaman Taurat 10 hukum, sulit ya melakukan, banyak sekali macamnya. Tetapi ini 1, kasih. Kasih itu dibagi 2, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama ya. Di dalam Lukas 10 ayat 27 kita ayat 25 kita enggak usah baca ya. Kasih kepada Tuhan dengan segenap kekuatan, kepandaian, kekuatan, dengan segenap jiwa dan segala sesuatu, dan kasihlah sesama. Nah, yang akan Oma tekankan pada sore hari ini, kasihi sesama. Sesama ini kita bagi 2 lagi anak-anak, yaitu sesama itu sesama mungkin anak-anak sudah tahu ya, sesama itu yaitu sesama kita, teman kita saudara kita, kakak adik kita, itu sesama. Nah, sesama itu ada 2 macam, ada sesama yang baik, ada sesama yang jahat, yang bencekno lah ya, mungkin begitu. Kalau sesama yang baik, jangan balas kejahatan, lakukanlah, kasihlah musuhmu, berbuat baik. Bisa, gampang karena baik, ya tidak jahat, bukan musuh berarti ya. Tetapi kalau ada yang, ada teman saya yang jahat, nah justru itu sore hari ini kita belajar mengasihi yang jahat kepada kita, mengasihi yang berbuat tidak baik kepada kita, yang menyakiti kita. Untuk itu sebelum Oma melanjutkan ini, Oma mau memberi contoh. Oma akan dongeng ya, menceritakan salah satu tokoh dalam Alkitab, mungkin sudah sering juga anak-anak dengar, yaitu tentang Yusuf. Anak-anak tahu semua ya, Yusuf. Nah, Yusuf ini anak dari Bapak Yakub. Bapak Yakub ini mempunyai 12 anak laki-laki, Yusuf yang nomor 11. Nah, Yusuf ini didapat pada saat Bapak Yakub sudah usia lanjut, dan Bapak Yakub mengasihi Yusuf. Yusuf diberi jubah indah ya, untuk anak yang besar yang mungkin mau membaca bisa dibaca di Kejadian 37 ayat 3 ya. Diberi jubah indah oleh ayahnya, yaitu oleh Bapak Yakub, tapi tidak usah kita baca. Oleh karena Yusuf itu disayang oleh ayahnya, oleh bapaknya, kakak-kakaknya ini iri dan menjadi benci. Dia tidak suka, dia benci pada Yusuf karena Yusuf disayangi oleh ayahnya, karena Yusuf mendapat jubah indah. Nah itu ya, pertama sudah ada benih benci. Siapa anak-anak di sini yang suka benci? Ini baru pertama kali ya, poin pertama. Tidak boleh ya, tidak boleh suka iri, tidak boleh suka benci. Nanti itu berkembang, bertumbuh terus ya, tidak bagus. Nah, si Yusuf ini pada suatu hari, Yusuf ini bermimpi anak-anak. Nah, Yusuf bermimpi, setelah dia bermimpi, dia itu bercerita kepada kakak-kakaknya. Mungkin anak sudah pernah dengar ya, mimpinya tuh 2 macam, 2 kali dia mimpi. Mimpi pertama, ada 12 berkas gandum, ikatan gandum gitu ya, ikatan kakak-kakaknya dan semua mungkin berada di suatu lapangan yang besar begitu. Dan ternyata berkas yang itu bermimpi ya, di dalam gambar kita lihat ada mimpinya, Yusufnya sedang tidur, dia bermimpi, itu berkas-berkas gandum. 11 berkas gandum itu tunduk kepada berkasnya Yusuf. Ya, ngerti anak-anak ya? Jadi ada 12 berkas gandum, yang 11 ini tunduk semua pada berkasnya Yusuf. Nah, Yusuf ini cerita dengan begitu aja, dia begitu ya santai cerita, tetapi kakak-kakaknya mendengar itu marah.
wah masa saya tunduk sama adik saya yang paling kecil ya, hampir paling kecil kan dia nomor 11 ya. Jadi dia mulai lebih benci lagi. Sudah kedua kali ya dia dibenci. Dia dia sudah benci sama karena mimpi itu. Sekarang Yusuf mimpi lagi. Ada lagi mimpinya yang kedua. Mungkin anak-anak tahu, sudah tahu ada apa ya, itu ada gambarnya ya. Ada matahari, bulan, dan 11 bintang. Itu tunduk kepada Yusuf. Nah ini lebih membuat kakak-kakaknya tidak suka. Dan ayahnya juga memarahi Yusuf. Kamu itu ngomong apa kamu itu, sudah lupakan, enggak usah. Jadi ini ada tiga kali Yusuf tiga alasan kakak-kakaknya begitu benci kepada Yusuf. Dan Yusuf tahu kalau dia dibenci, tetapi ya dia merasa dia tidak berbuat apa-apa, ya dia diam aja, tidak berbuat apa-apa. Selang berapa lama ya, kita lanjut lagi. Kakak-kakaknya itu sedang menggembala, pergi menggembalakan kambing domba. Beberapa lama kakak-kakaknya ini tidak kembali. Kemudian bapaknya ini ya sebagai seorang ayah dia kepikiran, dia mengutus Yusuf untuk pergi melihat keadaan kakak-kakaknya. Bagaimana keadaan kakak-kakakmu? Ayo dilihat yuk, di mana keadaannya, bagaimana. Ya mestinya Yusuf ya bisa aja ya bilang nggak mau Pak, kakak-kakak jahat kok sama saya, benci sama saya. Tetapi Yusuf tidak menjawab seperti itu. Yusuf bilang, ya Bapak. Yusuf taat. Yusuf berangkat untuk mendidik kakaknya. Setelah Yusuf berangkat, dia jalan cari sampai di suatu tempat, hampir mendekati itu. Dari jauh kakak-kakaknya itu sudah lihat, si tukang mimpi datang itu. Ayo, kan kita tidak suka sama dia, kita bunuh aja dia, biar dia tahu rasa. Biar tahu kalau mimpinya tidak bisa kejadian. Masa kita kok menyembah pada dia, gak masuk akal itu, sombong dan lain sebagainya ya. Kakak-kakaknya tidak mau. Kakak-kakaknya itu merencanakan yang jahat terhadap Yusuf, mau membunuh Yusuf. Tetapi kakak tertuanya yaitu yang bernama Ruben, dia itu melarang, jangan dibunuh. Bagaimanapun juga dia itu adik kita, jangan dibunuh. Itu loh, di situ tuh ada sumur kering, masukkan situ aja deh. Gitu, si Ruben memberitahu begitu kepada adik-adiknya supaya tidak dibunuh Yusufnya ya. Dan adik-adiknya mau nurut, dan itu digambar kita melihat Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kering. Ditutup sumurnya, sudah kakak-kakaknya santai lagi di luar, senang-senang. Dan Ruben berpikir dia nanti mungkin mau menyelamatkan Yusuf, mungkin Yusuf mau dikeluarkan atau gimana. Tetapi sebelum Ruben sempat menyelamatkan Yusuf, ada seorang pedagang, saudagar Midian orang Ismail lewat. Pedagang itu dalam perjalanan setelah dia membeli barang-barang untuk mau dijual lagi, dia berjalan ke Mesir. Dia mau menjual barang-barangnya itu ke Mesir. Kemudian ditawari oleh kakak-kakak Yusuf, apa kamu mau beli anak, bisa kamu jadikan budak. Oh ya boleh. Nah kemudian Yusuf dikeluarkan dari sumurnya itu, ditarik, diberikan kepada saudagar Midian ini tadi. Dibawa oleh saudagar Midian, itu saudagar Midiannya membayar uang kepada kakak Yusuf, kakak Yusuf mendapat uang. Yusuf dibawa oleh saudagar Midian ke Mesir. Nah, udah ini jalan ya sampai di Mesir. Setelah sampai di Mesir, tentunya tidak dipakai sendiri karena memang dia tidak perlu budak. Ya, pedagang si saudagar Midian tidak perlu budak. Jadi karena dia memang pekerjaannya pedagang, ya dijual lagi. Yusuf dijual. Kalau orang dijual itu anak-anak zaman dulu itu namanya budak belian, budak yang dibeli. Lain dengan ya semacam, tapi kalau sekarang
pembantu di rumah kita, membantu kita itu masih membantu, bukan budak ya. Kalau budak itu waduh sudah rendah sekali, boleh dipukul, boleh tidak dikasih makan, boleh disiksa, diapakan, disuruh tidak kerja yang berat, tidak, itu boleh aja, terserah pada yang mempunyai ini, pada bosnya yang punya ini. Nah, Yusuf dijual sebagai budak kepada Potifar. Potifar ini pegawai kerajaan, dijual pada Potifar. Nah, waktu dia dijual pada Potifar, ya mestinya anak-anak, mestinya dalam hati Yusuf pasti dia susah. Pasti, ya kan? Dia biasanya di rumah disayang-sayang sama bapaknya, sekarang sudah jauh dari bapaknya, tidak bisa ketemu bapak, padahal dia merasa dia tidak bersalah, dia nurut, tapi dia tetap harus dijual, ikut orang lagi. Tetapi Yusuf, Alkitab kita baca satu ayat ya, Kejadian 39 ayat 2. Nah, Kejadian 39 ayat 2. Kita baca, semua menyimak ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu, yaitu di rumahnya Potifar. Yusuf tinggal di rumah Potifar untuk membantu pekerjaan Potifar. Dari di sini yang Oma akan tekankan, Tuhan menyertai Yusuf dan membuat semua pekerjaan Yusuf berhasil. Semua apa yang dikerjakan itu cocok, bagus, pinter, tidak salah, semua baik, berhasil, sehingga dia disayang sama tuannya yang namanya Potifar ini tadi, boleh tinggal di rumahnya tuannya. Nah, dia bekerja yang baik. Dia disertai Tuhan. Diingat ya poinnya, Yusuf disertai Tuhan, dia berhasil dalam pekerjaannya. Nah, ini sudah sampai sini. Kemudian kita lihat selanjutnya. Potifar itu pegawai kerajaan. Jadi kalau pagi berangkat kerja ya, dia tidak di rumah, pergi ke kerajaan membantu Raja Firaun ya, waktu itu kerajaan di Mesir, kerajaannya Firaun. Di rumah ada istrinya Potifar. Nah, istri Potifar ini juga suka dengan pekerjaan Yusuf karena enak, ada Yusuf, ada yang bantu, dia tidak usah kerja, semua kerjaan Yusuf bagus, wah sudah enak dia. Nah oke, bukan cuma itu anak-anak, tapi dia mempunyai pemikiran yang jahat, yang jelek, yang najis, tidak bagus, yaitu dia suka dengan Yusuf, dia mau, dia sayang, mencintai Yusuf, dia ingin dengan Yusuf. Nah, tetapi Yusuf itu tidak ngeladen ya, tidak menanggapi. Yusufnya tidak mau karena Yusuf tidak mau berbuat dosa. Ya, Yusuf tidak mau berbuat yang tidak benar. Yusuf mau menjadi anak Tuhan yang benar, yang baik, supaya dia karena dia anak Tuhan yang baik, dia tidak mau berbuat dosa. Walaupun dia dipaksa, diapakan, dipaksa semua, tetap Yusufnya menolak dengan keras sampai istrinya Potifar ini mangkel itu apa? Sakit hati, marah. Bukan, kalau marah mungkin marah, mangkel itu, gimana ya? Waduh, sakit hati sekali, marah. Waduh. Dan apa yang dia perbuat? Marah. Tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak berhasil, memfitnah dia. Dia memfitnah, dia putar ceritanya, dibalik ceritanya. Waktu Pak Potifarnya pulang dari kerja sore-sore, diberitahu bahwa Yusuf itu anak yang kurang ajar, tidak punya aturan, tidak sopan. Dia tidak berbuat tidak baik terhadap saya. Nah begitu, padahal sebenarnya bukan kan, sebenarnya justru kan istrinya Potifar yang tidak baik, tetapi dia putar ceritanya. Itu namanya memfitnah, menceritakan tidak baik mengenai orang, padahal dirinya sendiri yang jahat. Dia cari alasan menyalahkan orang lain untuk menutupi kesalahannya sendiri. Nah itu anak-anak ya, anak-anak juga mesti perhatikan. Yang sudah besar-besar mungkin mengerti, hati-hati, jangan suka memfitnah. Ini ya, ini istrinya Potifar memfitnah. Kasihan sekali pada Yusuf anak-anak, apa yang terjadi? Si Potifar tanpa ngecek, tanpa tanya, tanpa memeriksa lebih lanjut, tanpa tanya-tanya segala sesuatu, dia langsung percaya kepada kata-kata istrinya
Dan apa yang diperbuat oleh Potifar? Anak-anak tahu kan? Yusuf diseret, dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, anak-anak. Yusuf sudah salah, tadi pertama sudah nggak salah, sama kakak-kakaknya dijual, dibenci tanpa alasan. Yang kedua sekarang dia juga tidak salah, dia malah berbuat baik, tidak mau nuruti dosa, difitnah sampai masuk penjara. Nah dari gambar itu kita bisa melihat Yusufnya di penjara, dia berlutut berdoa. Dia tidak marah-marah ya anak-anak ya. Mungkin kalau ya Oma tidak bilang kalau anak-anak enggak lah, kalau anak-anak manis ya jangan begitu. Orang yang tidak kenal Tuhan atau mungkin juga orang yang mengenal Tuhan, mengenal firman tapi tidak mau melakukan firman, menghadapi sesuatu yang tidak enak sedikit marah-marah, bersungut-sungut. Gimana sih Tuhan? Tuhan ini kok jahat sekali, aku kan enggak salah Tuhan. Aku kan sudah baik Tuhan, aku dibenci, dijual, jadi budak. Sekarang aku berbuat baik, aku difitnah masuk penjara. Nah, tidak, Yusuf tidak berbuat seperti itu. Yusuf tetap jadi anak yang baik. Sehingga apa yang terjadi? Ayo kita baca lagi ya. Kejadian 39 ayat 21. Kejadian 39 ayat 21. Baca ya anak-anak ya, sekali lagi diperhatikan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan apa anak-anak? Menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf apa anak-anak? Kesayangan bagi kepala penjara. Tuhan memberi kasih karunia, kasih setia. Yusuf disertai Tuhan. Nah, coba ya perhatikan Oma lagi. Bayangkan nanti 2 kali ya. Yang tadi pertama di rumahnya Potifar kita baca tadi sudah Yusuf disertai Tuhan. Di penjara Yusuf juga disertai Tuhan. Nah, bagaimana Yusuf ini bisa disertai Tuhan? Tentunya Yusuf ini anak yang baik anak-anak. Ya, tadi kita sudah lihat Yusuf berdoa, tidak ngomel, tidak marah-marah, nerimo, mengaccept, menyetujui, bisa menerima apapun yang dia harus alami, walaupun itu bukan kesalahannya dia tetap nurut. Di penjara dia juga disayangi oleh kepala penjara, dia dipercaya untuk mengerjakan semua hal karena Yusuf anak yang baik. Oke, mengerti sampai sini? Udah ya, lanjut ya Oma ya. Nah, di penjara itu kan banyak orang ya Nana ya, yang di penjara kan banyak, masa Yusuf tok. Ada juga di penjara itu, perhatikan, 2 orang pegawai kerajaan. 1 juru minuman, yang 1 juru roti. Ya, sebentar. Ya, juru minuman dan juru roti. Dia juga di penjara bersama-sama dengan Yusuf, tetapi belum diputuskan hukuman yang seharus diterima, masih sedang diperiksa. Pada suatu malam, kedua orang ini bermimpi pada waktu yang sama. Juru minuman mimpi, juru roti ya mimpi. Nah, Oma tidak akan ceritakan mimpinya. Kalau kalian mau baca, kalian bisa baca di dalam Kejadian pasal 40 ya. Nah, itu. Juru minuman bermimpi, juru roti bermimpi. Tapi mereka tuh diem aja, pagi-pagi bangun tidur tuh diem, gelisah gitu. Yusuf tanya, kenapa kamu kok gelisah? Iya, tadi malam aku mimpi, gak enak mimpiku, artinya apa ya aku ini. Kan mereka itu kan masih nunggu vonis ya, masih nunggu hukuman apa yang akan disampaikan kepada mereka. Nah, oh ya udah ceritakan kepadaku mimpimu. Nah, dia cerita, juru minumannya cerita, mimpi saya gini. Artinya, kemudian Yusuf memberi arti. Yusuf bisa mengartikan mimpi karena Yusuf mendapat
hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Roh hikmat, roh dari Tuhan menyertai Yusuf. Jadi Yusuf bukan cuma perbuatannya yang menyenangkan sehingga menjadi kesayangan kepala penjara atau menjadi kesayangan dari Potifar, tetapi dia juga mempunyai hikmat kebijaksanaan, bisa menerangkan mimpi. Dan dia menerangkan pada juru minuman, 3 hari lagi kamu akan dijemput dari penjara, kamu akan keluar dari penjara dan kamu akan kembali ke dalam kerajaan. Kembali kamu bisa melayani raja, membuatkan minuman raja. Ya, juru minuman itu artinya, Oma lupa belum tak terang no. Juru minuman itu artinya dia yang menyediakan minuman. Jadi seperti orang yang bikin apa ya, kalau anak-anak sekarang di mall-mall suka beli boba, beli apa itu ya, itu yang bikin minuman itu ya. Semua kan pasti suka boba-boba, Oma ndak doyan itu. Oke ya, itu juru minuman ya, bikin minuman ini, bikin minuman untuk raja. Kalau juru roti, yang bikin roti untuk raja, roti apa ya? Roti yang coklat, roti kismis, segala macam untuk raja. Nah, si juru minuman dikasih itu, dia diam aja, dia tunggu 3 hari. Nah, si juru roti ini, artinya kok bagus ya. Aku juga mimpi, katanya juru roti. Dia cerita, apa mimpi kamu? Oh, mimpi saya begini. Oh ya, artinya katanya si Yusuf, artinya dalam juga 3, karena dia juga 3, ada 3 rantang di atas kepalanya, juga 3 itu 3 hari. 3 hari lagi kamu juga akan dijemput keluar dari apa itu namanya, dari penjara ini, tetapi kamu akan menuju tiang gantungan, akan dihukum gantung. Itu juru roti. Jadi berarti 2 orang ini tadi salah, mungkin mereka itu ada kesalahan memberi makan yang salah atau minum yang salah, belum ketahuan, tetapi akhirnya sudah ketahuan, jadi itu hukumannya juru roti. Dan memang ternyata setelah 3 hari betul-betul si juru roti dihukum, juru minumannya kembali ke kerajaan. Lah waktu juru minuman mau kembali ke kerajaan, Yusuf sempat pesen, kalau kamu sudah kembali ke kerajaan ingat aku ya, aku juga di sini ini tidak salah, tapi aku difitnah sampai di sini, kamu ingat aku. Oh iya. Nah, tetapi ternyata ya namanya orang sudah enak, lupa sama temannya, ndak ingat lagi pada Yusuf. Sudah dia kerja, udah selesai, sampai lewat kalau tidak salah sekitar 2 tahun. Pada suatu hari si Raja Firaun juga mimpi. Ini Raja Firaun ini rajanya Mesir ya. Rajanya Mesir, jadi bosnya Potifar tadi, juga bosnya si juru minuman, juru makanan ini, pokoknya raja paling tinggi, Raja Firaun, rajanya Mesir. Dia juga mimpinya juga sangat mendebarkan, sangat horor gitu ya, menakutkan. Dia juga enggak tahu mimpinya apa. Dia panggil semua orang pandai dari kerajaan, semua dipanggil, suruh kumpul, suruh mengartikan. Tidak ada yang bisa mengartikan. Sampai dia marah sekali ya. Dia sudah marah. Baru si juru minuman ini ingat. Oh iya, aku dulu di penjara kan ada teman sepenjara itu, ada yang bisa mengartikan mimpi, ternyata betul. Kemudian dia memberanikan diri. Tuan Raja, minta ampun ya, saya mau cerita. Saya dulu waktu di penjara itu ada orang yang bisa ngartikan mimpi saya, dan ternyata benar, saya kembali bekerja di sini. Yang juru roti itu juga diartikan, juga benar dihukum. Oh, masa begitu? Iya. Tuh ya, oke. Kalau gitu coba kita ambil. Nah, kemudian ada orang diutus untuk berangkat ke penjara. Yusuf dikeluarkan dari penjara ya, disuruh berpakaian yang sopan untuk menghadap kepada raja. Nah, singkat cerita, Yusuf menghadap kepada raja. Raja cerita kepada Yusuf, dia mimpi ini. Nah, Yusuf kemudian setelah diceritani panjang ya, mimpinya 2 macam. Diceritakan, artinya mimpinya sama, katanya Yusuf. Anak-anak sudah tahu ya mimpinya Raja Firaun apa? Yaitu akan ada 7 tahun kelimpahan yang akan disusul oleh 7 tahun kekurangan ya, atau kelaparan. Nah, kelimpahan itu kelimpahan gandum. Banyak sekali gandum yang akan dihasilkan sampai meluber, sampai berkelimpahan.
tetapi akan disusul dengan keadaan yang sangat mengenaskan, yaitu sampai tidak ada hasil sama sekali, hampir benar-benar minus, tidak ada sama sekali. Nah, oh begitu ya kata Raja Firaun. Iya, makanya terus Yusuf bilang ya, sebentar. Yusuf bilang kepada Raja Firaun, untuk itu raja sebaiknya mencari orang yang pandai, yang bijaksana, yang bisa mengatur semua hasil gandum yang dihasilkan secara berkelimpahan itu, supaya misalnya kalau uang itu ditabung ya, kalau ini gandum supaya dimasukkan dalam lumbung-lumbung, dalam gudang-gudang, disimpan semua untuk disimpan, dipakai pada masa kelaparan, supaya bisa ada makanan, ada imbangannya gitu anak-anak ya. Jangan sekarang kalau berkelimpahan dibuang-buang, nanti kalau kekurangan tidak ada yang bisa dipakai. Oh begitu. Dan usul Yusuf ini dipandang baik oleh Raja Firaun, dan Raja Firaun bilang, oke, bagus usulmu, dan saya tidak akan tidak akan repot-repot cari orang. Saya tahu kamu adalah orang yang ada hikmat Allah, ada kebijaksanaan, kamu bisa mengartikan mimpi. Saya akan mengangkat kamu, saya akan menjadikan kamu penguasa di Mesir ini untuk mengurus semua gandum-gandum yang berkelimpahan itu, serta mengaturnya sampai nanti pada masa kekurangan. Nah, Yusuf tentunya kaget ya anak-anak ya, ini sungguhan atau mimpi saya ini? Saya ini dibohongi atau sungguh-sungguh? Masa saya orang dari penjara, saya cuma budak, saya dari penjara diangkat jadi penguasa. Penguasa ini anak-anak kamu tahu, kalian tahu, orang nomor 2 dari Firaun. Jadi Firaun nomor 1, dia nomor 2, dia dikasih cincinnya Firaun, dikasih pakaian kebesaran, bahkan dia diarak keliling. Semua orang meninggikan Yusuf. Yusuf diangkat jadi raja muda di Mesir untuk mengatur semua. Nah, pada waktu itu 7 tahun kelimpahan benar-benar terjadi. Bukan cuma omong kosong, benar-benar terjadi kelimpahan yang sangat luar biasa. Dan Yusuf dengan hikmat dari Tuhan bisa mengatur semua kelimpahan itu untuk disimpan dengan baik. Raja Firaun pastinya ya senang ya melihat itu semua diatur, masuk semua, baik semua. Sudah 1 tahun, 2 tahun, sampai 7 tahun, udah seneng-seneng. Orang-orang mungkin tidak sadar ya, mereka tidak tahu mimpi ini, mereka seneng-seneng 7 tahun. Setelah 7 tahun, seret, kurang, sampai tidak ada hasil. Loh, sesuatu yang tadi begitu berkelimpahan bisa sama sekali tidak ada, sampai terjadi kelaparan. Dan anak-anak perhatikan, kelaparan ini terjadi bukan hanya di Mesir saja, di seluruh muka bumi waktu itu semua kelaparan, termasuk juga di Kanaan. Apa itu Kanaan? Tempat tinggalnya Bapak Yakub tadi, tempat tinggalnya kakak-kakaknya Yakub tadi. Jadi kakak-kakaknya Yusuf tadi. Jadi rumahnya Yusuf ini sebetulnya di Kanaan. Ya, dia di Kanaan, dia dijual ke Mesir, sekarang dia jadi rajanya Mesir. Ngerti ya Nana ya? Nah, di Kanaan juga terjadi kelaparan. Nah, kemudian Bapak Yakub tuh bilang sama anak-anaknya, "Hai, kamu kok diem-diem aja? Kita nggak punya gandum, nggak bisa makan, masa kita mau mati kelaparan? Saya dengar di Mesir itu ada gandum berkelimpahan. Kau bisa pergi ke sana untuk beli di sana." Nah, oh begitu ya Pak? Ya oke. Mereka kemudian mau nurut, mereka berangkat membawa uang, membawa bekal, membawa semua. Mereka berangkat ke Mesir untuk membeli gandum. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, waktu mereka ke Mesir, mereka kan tidak tahu kalau isi Yusuf yang jadi penguasa yang mengatur semuanya. Dia tidak tahu ya, dipikir orang Mesir, kan dia tidak nyono, dia dijual sebagai budak kok Yusufnya. Oke, sudah. Mereka datang ke Mesir untuk membeli gandum. Mereka datang ke sana, mereka dilayani, kemudian mereka
Mereka dilayani, mereka membeli gandum, dan mereka waktu membeli gandum itu mereka sujud menyembah kepada yang ngatur, yang mengatur ini sebenarnya ya Yusuf ini. Tetapi mereka nggak tahu ya. Kita baca pada saat itu mereka itu menyembah kepada Yusuf. Kita baca di Kejadian 42 ayat 6. Ya, Kejadian 42 ayat 6 ya, kita baca. Baca ya, semua sudah ya, Kejadian 42 ayat 6. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud mukanya sampai ke tanah. Nah, jadi siapa tadi yang datang tadi? Saudara-saudaranya Yusuf datang kepada Yusuf, tapi dia tidak tahu, dia datang kepada penguasa negeri itu yang menjual gandum, dan dia sujud menyembah sampai mukanya ke tanah. Nah, ini ya, di sini Oma juga tekankan. Jadi tadi mereka marah-marah waktu Yusuf mimpi. Kenyataannya sekarang memang mereka menyembah tapi mereka belum sadar. Oke, sudah selesai beli cepet-cepet ya. Mereka pulang. Nah, sudah pulang sampai rumah dimakan, dia dipakai, dikonsumsi sampai habis. Setelah habis mereka harus berangkat lagi. Tetapi mereka mau berangkat itu masih tarik ulur dengan ayahnya, karena adiknya yang kecil, yaitu yang nomor 12, adiknya Yusuf yang paling kecil namanya Benyamin, disuruh bawa. Setelah tidak boleh, Oma tidak panjangan di situ, tapi akhirnya mereka berangkat bersama-sama dengan Benyamin. Nah, waktu mereka sudah hampir sampai di tanah Mesir, sudah sampai di Mesir, Yusuf sudah melihat bahwa adiknya ada sama dengan dia. Pegawai-pegawai Yusuf disuruh oleh Yusuf untuk mengundang saudara-saudaranya, dibawa ke rumahnya Yusuf, dimasukkan ke rumah Yusuf. Kalau tadi yang pertama mungkin cuma beli aja di gudangnya atau apa ya, setelah itu bisa kembali. Kali ini dibawa masuk ke rumah Yusuf. Di situ mereka takut semua ya. Mereka pikir, waduh, saya ini mungkin karena waktu pertama kali itu mereka beli, uangnya dikembalikan oleh Yusuf, tidak diambil, dikembalikan, tapi mereka tidak tahu. Mereka khawatir kalau mereka dianggap sebagai pencuri, jadi mereka takut. Mereka sudah gemetar dan mereka duduk dengan tenang. Kemudian Yusuf masuk. Membeli gandum. Dan mereka sujud menyembah lagi untuk kedua kalinya. Yaitu kita baca di dalam Kejadian 43 ayat 26. Oh mungkin enggak ini. 43 ayat 26. Ya, singkat Oma baca cepat ya. Ketika Yusuf telah pulang ke rumahnya, mereka, jadi saudara saya, membawa persembahan yang ada pada mereka kepada Yusuf di dalam rumah, lalu mereka sujud kepadanya sampai ke tanah 2 kali. Ya sudah, oke, kedua kali. Kemudian mereka sudah sujud yang kedua kali, kemudian mereka menyembah Yusuf, dan setelah itu singkat cerita mereka makan bersama dan lain sebagainya. Mereka cerita bagaimana, Yusuf tanya bagaimana keadaan bapak dan lain sebagainya. Yusuf tidak dapat menahan hati, kemudian Yusuf memperkenalkan diri. Kita baca di 45, Fatsal 45 ayat 3 dan 4. 45 ayat 3 dan 4 ya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, perhatikan anak-anak, akulah Yusuf. Nah, Yusuf memperkenalkan diri. Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab sebab mereka takut dan gemetar. Yusuf, aduh, gimana rasanya ya? Yusuf, sing dulu tak jual itu mateng kon. Ini apa ini? Mereka sudah gemetar dan takut. Nah, ayat yang ketiga, keempat mungkin. Tetapi Yusuf bilang apa? Lalu kata Yusuf pada saudara, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Loh, wis jelas toh. Nah, Yusuf mungkin Yusuf banyak ya, Yusuf ini sudah yang kamu jual ke Mesir. Nah, sudah dijual, sudah jelas, sudah dekat. Nah, sekarang ini Yusuf waktu itu mereka sujud menyembah lagi untuk yang ketiga kalinya kalau tidak salah. Oh, tapi Oma tidak usah terangkan di situ ya. Oma sekarang ingin
singkatkan lagi, Oma baca Kejadian 45 ayat 14-15 ya. Kejadian 45 ayat 14-15. 14 dulu ya. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Memang dua ini yang paling akrab ya, adik kecil-kecil. Nah, tapi tidak gitu tok, tidak hanya itu saja. Yusuf juga ayat 15, Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Nah, ceritanya sampai di sini dulu. Nah, Oma mau terangkan sekarang. Anak-anak perhatikan ya. Bayangkan, mereka sudah sujud menyembah kepada Yusuf. Waktu itu kalau Yusuf mau berbuat jahat, kan mereka sudah jahat toh sama Yusuf, ya kan? Mereka menjual Yusuf sampai Yusuf jadi budak, Yusuf difitnah sampai masuk penjara. Lah, kalau sekarang mau dibalas gampang. Mereka sudah sujud menyembah. Gampang kan? Pegawainya Yusuf, ayo sini kamu semua, tangkap mereka, borgol, bawa masuk penjara. Selesai, biar tahu rasa masuk penjara. Bisa kan begitu? Nah, tetapi apakah Yusuf berbuat seperti itu? Tidak ya anak-anak ya, Yusuf tidak berbuat seperti itu. Yusuf justru mencium mereka. Mencium itu tanda kasih. Yusuf mencium, Yusuf mencium saudara-saudaranya. Kalau adiknya ya oke, karena memang adiknya tidak ikut menjual waktu itu ya, tidak ikut ke sana. Tetapi kakak-kakaknya semua sudah jahat tapi tidak membalas kejahatan. Dia membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Bahkan sedikit Oma tambah. Setelah dipeluk, dicium semua, setelah bercakap-cakap, kemudian dia mengutus kakak-kakaknya, wes kamu cepetan pulang. Nah, kamu cepat pulang ya, bawa ini gandum cepat. Dan bukan cuma cepat pulang, cepat kembali ke sini. Karena ini kelaparan ini baru 2 tahun. Sadat 5 tahun lagi, karena seluruh kelaparan 7 tahun. Kasih 7 tahun, masih 5 tahun lagi kamu kembali ke sini, bawa bapak ke sini. Bukan cuma saudaranya yang dibawa anak-anak, saudaranya itu disuruh bawa istrinya, anaknya, keluarga besarnya semua disuruh bawa semua. Ya, keluarga besarnya disuruh bawa semua. Dikirimi kereta, ayahnya disuruh bawa semua. Jadi Yusuf tuh membalas kejahatan, bukan cuma menjahati, bukan hanya tidak menjahati saudara-saudaranya, bahkan membalas dengan kebaikan. Ya, bisa aja kalau orang ya sudah kamu jahat sama aku, oke, aku enggak balas ya oke. Bukan cuma itu, tetapi firman Tuhan sekarang menuntut ya, Opawi sering mengatakan membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi dibaiki. Jadi saudaranya sudah jahat itu enggak biarin kamu pulang, habis makan enggak usah mati ya biar. Enggak, tapi suruh kembali dibawai makanan, dan nanti kamu jangan khawatir, di sini aku tempatkan kamu di tempat yang paling bagus dari negeri Mesir, yaitu tanah Gosyen. Nanti aku akan ngomong sama Raja Firaun supaya kamu dikasih tempat. Bayangkan anak-anak, sudah jahat, tidak dibalas jahat, dikasih tempat, dikasih makan, dipelihara, dan pokoknya dimanjakan semua yang baik. Nah, itulah praktek dari kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ya, tentunya anak-anak, Oma tahu tidak mudah untuk melakukan hal seperti ini ya. Tentunya sulit sekali, tetapi kalau kita mau, kita bisa. Seperti Oma sering katakan, mau kita beritahu pada Tuhan, Tuhan saya mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Roh Kudus tolong saya. Bagaimana praktek sehari-hari? Singkat cerita, praktek sehari-hari yaitu kalau kamu dijahatin teman, diajak bertengkar, dicubit, kalau yang laki mungkin dipukul, enggak usah balas pukul. Mungkin pertama kali enggak mudah ya, sakit hati ini. Tetapi mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong saya bisa balas dengan baik. Saya enggak balas Tuhan, bahkan bisa membalas dengan baik. Itu prakteknya sehari-hari. Dan yang terakhir ya, hasilnya apa? Yusuf yang tadi orang biasa, anak-anak, cuma anak kecil umur 17 jadi dijual jadi budak sudah turun ya, tadi anak jadi budak turun, masuk penjara lebih turun lagi, tapi dia tetap ingat sama Tuhan, maka Tuhan yang mengangkat dia, Yusuf jadi raja. Demikian juga kita.
Hasilnya kalau kita mau jadi anak Tuhan yang baik, yang mau melakukan firman, banyak sekali firman ya, harusnya kita punya kasih. Bukan kasih kepada orang yang baik kepada kita. Nomor 1 mengasihi Tuhan, yaitu selalu setia beribadah kepada Tuhan dan mengasihi sesama. Bahkan sesama yang jahat kepada kita, mengasihi, membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka kita semua menjadi Tuhan Yesus sebagai raja segala raja. Kita ya, kalau anak-anak sudah jadi imam dan raja, kita sama-sama raja, Tuhan Yesus raja segala raja, kita raja masuk surga, tahta surga yang mulia. Yesus sebagai mempelai pria surga, kita gereja Tuhan, anak-anak dan oma juga, semua tante-tante, semua anak Tuhan menjadi mempelai wanita. Duduk bersanding di surga yang mulia bersama-sama Tuhan. Tidak masuk yang jelek-jelek neraka atau binasa atau antikris, enggak ya, semua itu jauh dari kita. Tapi kita semua berusaha untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Tidak mudah, Oma katakan tidak mudah, tetapi kalau kita mau, kita mohon dari Tuhan, malam hari ini kita berdoa, mohon kemurahan Tuhan, memberi kita kasih karunia. Kalau Tuhan menolong Yusuf, Tuhan juga bisa menolong kita. Anak-anak percaya Tuhan mau menolong anak-anak semua? Haleluya. Jangan ragu, jangan bimbang. Oma sudah tua sampai tua, Tuhan tidak pernah menipu. Tuhan menolong Oma. Oma berani menjamin bahwa Tuhan tidak pernah menipu. Kalau kita mau minta dari Tuhan, Tuhan bisa memberi kita. Oke, Oma tidak panjangkan, sudah terlalu panjang ya. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Kita masuk dalam doa ya. Kita tidak usah nyanyi, sebetulnya Oma kepingin nyanyi Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu. Atau nyanyi satu kali. Nyanyi satu kali ya, sungguh-sungguh. Nyanyi satu kali dengan kasih-Mu, nanti Oma akan berdoa. Semua nyanyi sungguh-sungguh anak-anak. Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Hidupku seperti bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Ya, kita doa semua ya, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Oma akan berdoa untuk anak-anak ya, semua doa dalam hati. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan kepada anak-anak. Oh Tuhan, biarlah Tuhan kasih-Mu Engkau curahkan, kasih Allah Bapa Engkau curahkan dalam hati kami semua, hati saya, hati anak-anak semua yang mendengarkan firman-Mu, semua yang mendengarkan firman-Mu. Kami bisa mengasihi musuh kami, membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kemampuan kami, tetapi mohon kemurahan Tuhan. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk berbuat. Tuhan, kami tidak bisa Tuhan, tetapi kami percaya kalau kami mau, Tuhan pasti menolong kami. Tolonglah kami semua Tuhan, sore hari ini firman-Mu Tuhan, Engkau tolong tanamkan dalam hati anak-anak-Mu. Mereka Roh Kudus berbicara lebih lanjut, mereka boleh mengerti, percaya, yakin, serta mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai yang kecil sampai yang besar Tuhan. Hal-hal kecil juga sampai yang besar. Sampai mereka dewasa, mereka boleh melakukan firman-Mu, mengasihi sesama, membalas kejahatan dengan kebaikan. Hanya karena melakukan firman
firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu sekalian yang sudah ikut ibadah pada sore hari ini. Tolong beri hikmat akal budi dalam pelajaran mereka, supaya mereka jadi anak pinter walaupun sekolah online. Engkau tolong semua. Yang tidak sempat hadir, kalau sakit Engkau tolong sembuhkan. Kalau ada kemalasan Tuhan tolong. Engkau tilik lain waktu boleh bersama-sama beribadah dengan kami semua. Berkati orang tua mereka juga, Engkau tolong semuanya Tuhan, terima kasih. Beri kesehatan, kekuatan, penjagaan, perlindungan sepanjang minggu ini. Engkau jaga lindungi sampai minggu depan boleh kembali bersama-sama dengan kami, beribadah bersama orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami peralaskan doa ini dan kami tutup ibadah sekolah minggu sore ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak. Tuhan memberkati kalian semua ya. Terima kasih.